Oke, selamat datang di live Instagramnya Randy Abraham. Jadi ini adalah live yang akan menyambut nanti malam jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat yang akan diadakannya Zoom Minar. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol banyak hal tentang sequencer di ibadah Kristen nanti sore jam 6. Oke guys, jadi jam 6. Hari ini, bukan besok, bukan kemarin, tapi hari ini. Oke, jadi kita luangkan lebih banyak waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak di nanti malam. Terima kasih Pak Pamenang sudah datang. Dan apa ya, saya cuma membagikan beberapa sih. Semalam kita sudah ada, sudah ada meeting gitu, jadi ceritain tentang nanti gimana kita garis besarnya ngapain aja di Zoominar itu. Terus ada yang sudah pernah memakai sequence rupanya dari pihak panitia. Pak Andi Gotip itu pakai sequence, tapi rupanya katanya cuma hanya di awalnya aja Pak. Oh itu berarti bukan sequence. Sequence itu satu kesatuan besar. Yang satu kesatuan yang kecil, satuan kecilnya itu disebut loops. Jadi loops itu kayak gini ya teman-teman. Mana dia? Baik-baik saja kan ininya, suara saya, guys. Kenapa aku ambil yang ini? Salah. Oh my god, Tuhan tolong. Tadi di mana? Saya lupa, mohon maaf ya teman-teman. Tolong bersabar karena saya masih mencarinya. Mana dia? Kalau mungkin Pak David El Sandro, saya sudah menyebutkan nama Anda. Terima kasih sudah hadir. Pak Aditya. Mana ya tadi? Mohon maaf ya teman-teman. Oke lah, kita pakai intro loops yang gini aja ya. Tiba-tiba lemot. Pak Filipus Michael, terima kasih sudah datang. Ini fullnya. Jadi loops itu juga terbagi di dalam ini, di dalam beberapa part. Full loops full tuh berarti full sama drumnya juga full. Nah itu fullnya. Terus kita kadang kasih istilah kick and snare-nya. Tapi ini juga bisa dibagi lagi, kick sendiri, snare sendiri. Nah ini kick-nya sendiri, snare-nya sendiri. Tadi kan yang full-nya, kick, snare-nya sudah dipisah. Terus topnya tuh pengisi kekosongan antara kick dan snare-nya sendiri gitu. Kita ada tuh. Nah dalam hal ini hi-hat ya. Jadi kalau full kick, snare dan hi-hat, topnya itu itu di awalnya. Jadi dia ini fullnya. Kicknya sendiri, snare-nya sendiri, topnya sendiri, fullnya. Gitu. Itu gambaran simpelnya.
gambaran simple dari loops-nya. Jadi kalau misalkan saya sih membaginya bahwa sequence itu adalah satu kesatuan full dari awal sampai akhir. Itu dia sequence. Tapi kalau dia cuma hanya yang bagian tertentunya aja, saya sering bilangnya samples atau loops. Jadi ada loops-loopsnya gitu. Oke. Menyambut untuk nanti jam 6 sore teman-teman, Zoominernya akan kita adakan tepat waktu. Tolong datang kalau bisa, dan kita bisa sharing banyak-banyak tentang sequence di sana, sehingga banyak yang akan, harapannya adalah kita bisa terberkati gitu dengan sequence, dengan kita bisa mengaplikasikan sequence. Gini, urgenisasinya, urgennya, kenapa sih kita harus pakai sequence ibadah Kristen adalah, pernah nggak teman-teman merasakan bahwa permainan worship bandku, jadi kan ada band nih yang selalu pelayanan di gereja lokal kalian, terus merasa bahwa ini kayaknya stuck di situ-situ aja. Nah, kemungkinannya kalian perlu ada suatu development baru lagi. Yang mana salah satunya mungkin bisa jadi kalian bisa tambahkan dengan sequence di ibadah kalian gitu. So, kalau kalian ada yang belum tahu, saya punya channel YouTube. Di channel YouTube saya, itu juga bicarakan tentang sequence. Ada beberapa komentar yang bilang begini teman-teman, kalau bahwa ngapain sih harus ada kliknya dimunculin di video gitu. Nah, kalau saya sih lebih muatannya ke, muatannya tuh lebih ke edukasi ya teman-teman. Jadi saya mau mengedukasikan bahwa sebenarnya apa yang saya dengar di in-ear itu semuanya adalah apa yang didengar gitu loh. Jadi kalian punya experience seperti apa yang ada di kuping saya, yang sedang saya dengar gitu. Nah ini. Intro 2, 3, 4. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan saudara? Jadi ada klik di sana, ada cue voice-nya, dan juga ada beberapa monitoring pemusik. Nah gini, kebanyakan adalah kita yang tidak terbiasa dengan in-ear monitor, misalkan, yang ingin dilakukan adalah dengan cara, dengan cara dia harus dengerin semua alat musik yang ada di atas panggung, termasuk juga worship leader. Sebenarnya pada dasarnya nggak perlu teman-teman, nggak perlu harus gitu loh. Terdengar sayup-sayup aja juga itu juga tidak masalah, tidak berdosa. Istilahnya tuh nggak berdosa, karena kalau kita dengarkan semua elemen yang ada di atas panggung, yang jadinya tuh pertama, kuping kita tuh kelelahan. Kedua, banyak yang noise yang kita sebenarnya nggak perlu harus dengar. Ketiga, kalau sampai nanti ada yang salah, misalkan saya tidak mendoakan, tapi kalau misalkan ada yang fals di atas panggung dan masuk ke kuping kita, itu juga mengganggu konsentrasi dan fokus kita untuk bermain part kita gitu. Kalau kalian dengar, suara yang paling dominan sebenarnya adalah klik atau metronom. Terus suara yang kedua yang dominan adalah drum. Yang ketiga worship leader. Pertanyaannya, bass dan gitar di mana itu? Sayup-sayup. Tidak terdengar jelas. Sayup-sayup aja.
ya kan? Jadi terdengarnya tuh cuma sayup-sayup, nggak begitu harus terdengar jelas banget gitu. Sayup-sayup aja. Yang penting terdengar aja, secara apa istilahnya? Kalau saya pakai kata formalitas terdengar kan kayak rasanya saya nggak butuh. Padahal butuh sebenarnya. Hanya tidak perlu dominan di kuping kita gitu. Pre-chorus 2, 3, 4. Bahkan suara saya sendiri, suara piano saya sendiri, itu pun juga nggak terdengar jelas. Kenapa? Karena kita cuma hanya perlu terdengar sayup, dikit aja komposisinya, nggak begitu banyak-banyak komposisinya. Tapi yang perlu didengar itu adalah kliknya. Kalau bagi saya, apa yang harus didengar di live perform, ya kliknya, drum, dan WL, worship leadernya. Chorus 2, 3, 4. Nah, dan kegunaan sequence juga bikin kita bisa ngerti apa namanya ya, bisa memanage dinamika permainan musik kita. Jadi kalau kalian dengar ketika pre-chorus ya. Oh ini verse, sorry. Oh ini pre-chorus. Pre-chorus 2, 3, 4. Nah, ketika masuk chorus, Chorus 2, 3, 4. udah beda lah. Udah beda ini ya. Intro 2, 3, 4. Anyway, kalau kalian belum mensubscribe YouTube channel saya, tolong di-subscribe teman-teman, minta bantuannya di Randy Abraham. RHENDY spasi Abraham. Tolong ya teman-teman, kalau bisa share video saya supaya saya mendapatkan 500 subscriber. Puji Tuhan sampai saat ini masih 480-an dan semoga bisa sampai 500 subscriber. Dan ada beberapa elemen-elemen tertentu. Jadi sequencer ini juga adalah salah satu elemen yang bisa kita pakai untuk menjadi suplemen. Nah, kata suplemen itu apa ya? Layaknya obat suplemen, layaknya konsumsi kita mengonsumsi suplemen, itu tuh menunjang kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Sama. Suplemen yang mana kita sedang bicarakan tentang sequence itu adalah bagaimana kita gimana ya, menunjang kegiatan bermusik kita secara live. Jadi dia bisa ambil kuat-kuat di situ. Dia bisa menunjang, bikin jadi lebih baik lagi gitu. Verse 2, 3, 4. Pre-chorus 2, 3, 4. Oke. Saya 1 jam nih jatahnya untuk mempromosikan nanti Zoominar di jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan belajar tentang sequencer dalam ibadah Kristen. Oh, ada yang mau request live. Tunggu dulu, saya bentar ya, Pak. Saya Pak Petrus Yunianto, tunggu sebentar. 2 menit saya setup dulu karena ini saya cuma setup untuk ininya aja. Oke, sebentar. Kami rindukan kuasa
bisa live bareng. Halo Pak. Amazing, amazing, amazing. Bagaimana kabarnya Pak Yunianto? Dolanane kan dhisik gak obah-obah wis. Ya itu selalu lah. Ya, cip, cip, cip. Lagi Silakan, ngapain ini terus. Pak? Hah? Ndelok kon no, ya apa sih kon iku? Tawangmangu baik-baik aja Pak. Bagaimana kabarnya Tawangmangu? Sana haleluya. Puji Tuhan. Baik-baik saja. Makin maju ya Pak ya. Lanjutkan aja materinya, aku ikut aja. Siap. Pak, kalau Bapak bisa berkenan coba nanti di Zoominarnya ya Pak ya. Datang juga ya Pak ya. Iya, seminare arek-arek enak acara ya malam ini pas jam podo. Oh iya iya. Mereka ada Apa Pak? yo nanti kreatif. Laman kreatif Oh ya. jam harusnya ada Kangen kamu saya. itu. Saya siap loh Pak. Tinggal dibilang Ren, ayo ke sini. Ayo saya wis ngikut. Kangen Pak, kangen Pak. Ya, ya. Sip, 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 sip. Oke lanjut, Pak. lanjut. Siap. Ya, Terima kasih Ya. Pak Yunanto. best, Tuhan berkati ya, ya. Tuhan berkati. Ya, ya, ya. Pak Yunianto adalah salah satu mentor saya di pujian penyembahan. Dosen pujian penyembahannya STT Tawangmangu waktu saya, angkatan saya. Pak Yunianto lah yang ngajarinnya, yang ngajarin subjek pujian dan penyembahan. Nanti kapan-kapan saya mungkin bisa collab ya Pak. Kita via YouTube kita akan bicarakan lebih banyak lagi tentang pujian penyembahan tapi secara kontemporer saat-saat ini. Oke. Apa tadi? Saya mau ngobrol apa lagi nih? Nanti akan saya juga obrolin tentang, nah itu penting tuh. Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya tapi dengan minim alat. Nah, itu yang menjadi isu utama dari dari teman-teman semua. Kan ada yang pertanyaannya saya coba lemparkan kan ke Instastory. Ada beberapa yang juga bilang, Mas komposisinya saya rubah bisa enggak? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa dan tentu saja boleh. Itu sah-sah saja. Hanya ini mari kita bicara tentang misalkan nih ada satu lagu dari NDC Worship misalkan. Tahukah Anda semua bahwa sebenarnya NDC Worship itu sudah memprepare termasuk elemen dari elemen elemen aransemennya itu tuh dipersiapkannya tidak 1 bulan 2 bulan, ya kan? Karena satu album terdiri dari berapa lagu? Bentar ya, NDC Worship album bisa sekitar berapa nih? NDC Worship album bisa terdiri sampai 11. Oh ya, ada 11, ada kalau Live at Baywalk ini ya 11. Ada 11 lagu diambil, maksudnya dibikin, dan masing-masing lagu kan tidak sama ambience-nya, mood-nya, emotion-nya itu nggak sama, berbeda-beda, ya kan? Dan aransemennya tentu saja juga penuh dengan persiapan. Nah sekarang pertanyaannya,
saya nggak begitu suka dengan aransemennya ini. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan aransemennya ini merusak identitas lagunya. Misalkan NDC Worship kan tak amat sangat tahu karena penciptanya juga diantaranya mereka. Bahwa mereka ingin lagu ini disampaikan secara ini, punya tujuan tertentu kan. Lalu kita mau ambil, kita aransemen, mungkin aransemen kita butuh paling lama berapa sih? Sebulan? Nah pertanyaannya, bisa nggak kita membuat message-nya tetap sama? Kalau bisa, lakukan. Kalau enggak, menurut saya lebih baik memakai aransemen yang sudah ada, dan kita mainkannya dengan rapi, gitu aja. Itu yang sering terjadi di beberapa gereja lokal yang ingin mengaransemen ulang. Ya enggak apa-apa, wajar. Itu sering terjadi, tapi lebih baik, alangkah baiknya kalau misalkan kita coba dulu belajar aransemen dasarnya. Setelah itu baru kita akan kita akan coba untuk ngoprek atau ngoprek bahasa Indonesianya. Kita bongkar pasang gitu. Lebih baik seperti itu. Terus apa lagi ya? Ada yang juga bertanya. Ini saya buka aja dulu di sini, nanti juga bisa diperbincangkan di Zoominar. Nggak apa-apa, saya kasih kisi-kisi. Saya kasih bagian luar kulitnya aja dulu teman-teman. Bahwa sebenarnya apakah metronom tuh buat kami, ada beberapa orang yang mungkin bisa jadi itu Anda. Menurut dia, metronom tuh mengekang. Mengekang bagaimana? Dalam arti kata mengekang tuh mengekang pemusiknya ya. Mengekang, ini nggak bisa, saya nggak bebas untuk bisa. Nah, itu pertama, ada beberapa hal kenapa bisa feeling itu, experience, pengalaman yang dirasakan itu terjadi kalau rasanya mengekang. Pertama adalah karena metronom, Anda tidak terbiasa dengan bermain dengan metronom. Oh, saya sering, dia bilang, sering sekali untuk bermain dengan metronom. Oh ya, ketika saat apa? Saat latihan. Oh, beda. Ketika saat latihan dengan bermain full band dan ada metronomnya atau kliknya, itu beda. Beda. Experience-nya sudah beda. Kita mungkin fingering dengan metronom, dengan kita bermain full band dengan metronom, itu juga udah berbeda. Nah, terus pembahasannya jadi lebih lebar lagi. Iya, saya merasakan bahwa metronom ini mengekang sehingga saya kelihatannya mainnya kaku. Nah, karena kalau permainannya kaku, itu mungkin, saya hanya bisa katakan mungkin ya, itu mungkin karena Anda tidak terbiasa untuk bermain secara absolut atau bermain bermain dengan sudah, kalau bahasa Jawanya, wis janjian iki. Wis semayanan, wis udah janjian. Oke, di part ini saya mungkin bermain biasa gitu. Saya coba kasih perlihatkan satu contoh. Bentar ya. Satu contoh di mana saya tuh sudah menyiapkan untuk di part ini saya bermainnya biasa. Ketika part ini saya bermainnya, baru saya akan all out di sini. Jadi istilahnya adalah, kalau saya rangkum adalah bermain secara rapi, bukan bermain secara ya bermain rapi aja gitu. Itu dituntut. Sebenarnya bermain musik di gereja, ibadah Kristen itu dituntut untuk bisa kedewasaan kita tuh seperti apa ketika kita main. Apakah dari awal kita harus sibuk dengan permainan kita, atau kita bermain dengan porsi masing-masing. Drum porsinya sendiri, sehingga ketika kalau kita lihat tumpeng, ya kan, nasi tumpeng tuh, enggak semuanya kan nasi kuningnya tuh membleber ke setiap, enggak, tapi porsinya sendiri-sendiri. Anak saya lagi, nggak apa-apa ya teman-teman. Porsinya tuh sendiri-sendiri.
Dan yang terlihat indah itu bukan karena ada yang mendominasi, tapi karena ada yang terbatas, ada yang dibatasi. Oke, ini mungkin ayam gorengnya segini, mungkin apa? Saya nggak tahu kondimennya, nasi kuning sih, nasi tumpeng sih. Tapi pokoknya Anda semua bisa mengerti ya bahwa sebenarnya ini dengan segala ragam isi kondimen dalam satu tumpeng dan tidak saling mendominasi, itu indah loh. Sama juga dengan musik, harmonisasinya itu juga harus lapas, tidak boleh meluber kemana-mana. Di sini saya janjian untuk di awal, di intro awal, saya cuma hanya ngeblok chord aja. Saya keluarkan beberapa apa namanya? Saya keluarkan beberapa ornamen sebelum masuk ke baitnya. Ini intro. 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2, 1, 2. Nah, itu saya ambil. Nah, saya sudah janjian dengan drummernya. Oke, ketika ini di bait ini kamu boleh isi nih. Nanti ada saatnya saya yang isi gitu. Ya, kalau Anda semua dengar baik-baik ya. Itu dia. Nah, ada satu masanya saya juga diam, ada drummer yang isi, ada masanya juga saya yang main. Jadi coba dengar dulu, ini drum yang main, yang isi drum. Nah itu, nah ini baru saya. Dengar ya, kedengaran ya. Di sini bagiannya bass. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bass. Kembali ke satu lagi. Melihat perbedaannya nggak? Bahwa tadi ketika dia pada waktu verse bait kata bangkit itu yang di awal ada permainan drum yang ngisi, tiba-tiba kita ulang lagi ke bait pertama bangkit, kita nggak ada yang isi sama sekali. Coba dengar. See? Jadi kita tuh sudah tahu porsi masing-masing. Ini lebih enaknya gimana nih? Nah itu janjian teman-teman. Yang mana harusnya supaya kita bisa dapat chemistry-nya masing-masing pemain musik, kita harus perlu janjian satu sama lainnya gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi main rapi itu penting teman-teman. Supaya kita tidak terlalu tidak terlalu overwhelming, tidak terlalu overplay, tidak porsinya itu tidak berlebih supaya nggak membelenek. Nah, dan juga ketika kita mainnya rapi, kita bisa atur sedemikian rupa. Ini mau yang ngisi siapa nih? Oh kamu oke, gitu. Terus sehingga kita tuh bisa tahu sampai akhir, sampai selesainya lagu, kita tuh sudah bermain rapi banget.
porsinya tuh tidak terlalu mengenyangkan, tapi juga tidak terlalu sedikit. Jadi pas. Itu loh yang disebut bagi saya itu yang terciptanya groove. Groove itu apa ya? Gabungan antara rhythm dan beat sehingga satu sama lain dua elemen ini tuh bisa saling bertautan bersama sehingga bikin yang mendengarkan tuh lebih apa? Lebih leko, apa sih? Lebih leko, lebih enak gitu. Kerasa enak karena tidak berlebih karena kita juga saling mendengarkan satu sama lainnya gitu sih. Oke. Mari kita coba tanya. Ada yang nanya nggak ya? Semoga ada yang nanya. Kalau nggak ada yang ya selesai sudah. Oh ada Moka itu. Ki Hanif muridku iki katanya. Terus siapa lagi? Oh ada C Gabriel. Shalom. Shalom C. Terus ada Pak Menang. Bapak Pak Menang, Pak nanti kirim profil. Oh iya. Mohon maaf saya promosi dulu acaranya. Profilnya nanti Bapak. Setuju Pak Randy. Terima kasih Pak Pamenang sudah merespon. Pak Yugo. Waduh Pak. Apa kabar? Mantap. Terima kasih Pak Yugo. Oke. Itu sih yang sneak peek-nya. Yang kita bisa atur, apa kita bisa mainkan bersama-sama. Bagaimana bermain rapi itu tidaklah membosankan, tapi bermain rapi itu adalah apa ya? Sebenarnya kalau kita lihat ya, jamming pun, jamming jazz yang mana notabene jazz itu selalu outside, selalu improve-nya yang banyak. Pun yang enak itu lagu-lagu jazz yang enak tuh pasti porsinya nggak berlebih. Ya masa sih pemain keyboard, pemain pianonya lagi improvisasi, kitanya yang lain nimbrung dengan kotorin lagunya kan enggak. Ketika satu sedang improve, yang satu ngeritmis, ngeritem kan gitu kan. Jadi kalau ada orang yang berkata lah, kalau jazz gimana Pak? Ya kan Anda kalau bisa lihat porsinya juga dikit kok sebenarnya. Nggak banyak-banyak juga. Hanya dikasih ruang lebih untuk bisa mengimprovisasi gitu. Itu sih yang bisa saya share hari-hari ini. Nanti ya, jangan lupa teman-teman, tetap saya minta waktunya untuk datang di jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan ada di Zoominar Sequencer dalam ibadah Kristen bersama Pak Bambang Napitupulu. Beliau adalah music director dari gereja lokalnya, saya lupa apa ya gereja lokalnya. Itu dan beliau akan bahas tuntas untuk produksi, bagaimana berproduksi. Itu. Ini kan ibadah Kristen. Zoominar ya, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bukankah musik itu adalah bahasa yang universal. Tanpa harus kita tahu liriknya, tapi kita merasakan dinamika dan alunan melodinya, kita bisa tahu ini menceritakan tentang apa musik ini gitu. Saya ada satu kasih contoh. Bagaimana lebarnya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. sih nggak kejar-kejaran, nggak saling numpuk, tapi ketika WL selesai
bernyanyi, ada space. Nah, ini bisa diatur siapa yang isi. Yang mana tadi isian pertama adalah punyanya pemain keyboard. Tadi. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Allah benar dan Kau berlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, dulu berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oke. Kita langsung ke interlude-nya aja ya, teman-teman. Cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi. Bermainnya tuh tidak saling ngeroyok gitu loh. Tapi bermainnya tuh bisa kita atur bagaimana supaya dinamikanya jadi lebih baik. Atau bagaimana caranya supaya tidak saling, porsinya tuh tidak saling berlebih gitu. Itu yang terjadi. Sehingga apa ya, kita bisa belajar cara kedewasaan bermain bersama gitu. Saya kasih contoh yang oke deh, tapi di luar ibadah Kristen ya. Memang banyak, tapi saya lagi favoritnya lihat mereka mengaplikasikan sequence-nya tuh. Ini dia lagu terakhir dari saya. Oke banget Dan ini. pastinya Dari terakhir Rizky Febian di Penantian Berharga. kalinya saya ingin minta tepuk tangan yang keras untuk iKonser. Komposisi sequence-nya dengan bandnya tuh rapi. Dulu tak terbiasa selalu menunggu, terus menunggu, berharap datang seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Jadi betul kan, sequence tuh hanya sebagai elemen suplemen. Tanpa sequence sebenarnya juga band ini akan tetap berjalan. Tapi ada sesuatu yang perlu perlu diambil. Kalau tapi tanpa sequence pun kerasa berbedanya gitu. Begitu, ini dia lagu terakhir dari saya. Sequence-nya kalau Dan kita pastinya bisa lihat juga bahwa sebenarnya dia tuh ada shakers-nya supaya dia elemen itu on top dari band ini. untuk terakhir. Nah ini sama claps ya, clap-nya gitu. Padadam. Nah, ketika sedang main, yang kerasa on top-nya itu kan shakers-nya sequence. Sama claps. Kelupaan sebut clap terus. Dulu tak terbiasa
selalu menunggu, terus menunggu. Itu tuh loh, makanya kenapa disebut rhythm dan beat tuh bisa saling bertautan, bikin suasananya jadi groovy. Harap tentang seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Terlalu sulit melangkah untuk temukan yang selalu dinantikan. Hingga kita pun berjumpa, tak ada lagi tempat untuk mengenal. Akhirnya Terus sequence tuh juga ada apa ya? Risernya, kalau kalian lihat itu tuh bukan dari mana-mana, itu sudah dari sequence-nya. Tidak dari drummernya, kelihatan dari videonya juga tidak dari drummernya. hingga kita Tuh, gampang. Swell cymbal-nya ada. Diperhatikan juga teman-teman, bahwa brass-nya tuh tidak dari awal dia main. Ada part-part tertentu brass session-nya main. Nah itu tuh perlu pengetahuan yang dewasa untuk kita bisa tempatkan yang mana nih enaknya. Ada masanya di mana memang brass-nya di verse-nya, di baitnya itu muncul, ada tapi tipis. Tapi ketika masuk chorus jadi lebih tebel lagi dia. Hingga kita pun berjumpa, tak ada lagi tempat untuk mengenal. Akhirnya kita bersama, setelah menanti lama, semoga selalu terjaga. Waktu telah berbicara untuk kita. Kalau kita lihat on top-nya lagi yang terdengar jelas, yaitu adalah tamborinnya. Di setiap 2/4, 1, 2, 3, 4. 2/4-nya dia ambil, atau setiap beat-nya. Aksennya di 2/4 kalau nggak salah. Kita sia-sia karena kau yang kini ada. Sama bertahan di kesendirian, telah menuntunku, temukanmu, tanpa ragu aku Tadi di verse-nya, verse yang paling pertama, bait pertama tuh nggak muncul gitar. Tiba-tiba gitar tuh ada di verse kedua setelah chorus dan intro. Ya. bertahan di kesendirian, telah menuntunku, temukanmu, tanpa ragu aku berikan semua rasa cinta yang tersimpan lama. Menanti buatku tetap bertahan. Ku yakin seseorang kan datang kepadaku, pegang tangannya. Untuk kita bersama, setelah menanti lama, semoga selalu terjaga. Waktu telah berbicara. Itu sih yang bisa kita bagikan. Saya sudah 44 menit bersama dengan Anda. Dan kelihatannya ini udah bagian akhir dari video ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk ikut serta di Zoominar jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan sharing lebih banyak lagi tentang sequencer dalam ibadah Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa teman-teman. Bye.